Begitu Xiaoyan keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiaoyan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamarnya yang kecil sampai tiba saatnya pelelangan dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan langkah mantap, sekali lagi berjalan ke tempat lelang. Ketika Xiaoyan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar hampir penuh dan sesak, dan suara bising yang melesat ke langit menyebabkannya menjadi sedikit membosankan. Dia tidak berharap bahwa pameran lelang hebat benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut sebagai acara akbar di sudut pojok hitam. Xiaoyan mencoba untuk memeras lalu lintas manusia sebelum ia mundur agak tak berdaya. Wilayah pojok hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika salah satu memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan kepalan yang dilemparkan dengan keras. Lagi pula, temperamen orang-orang di wilayah sudut hitam tidak setenang orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki ketidaksetujuan, menggambar pisau dan meretas orang lain adalah suatu yang bisa dilihat. Xiaoyan menarik diri dari aliran manusia yang berteriak tanpa henti. Pandangannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalur luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran gelap yang tebal dan dominan yang samar-samar memancar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka, sampai mereka tidak berani berdesakan. Karena itu, ini menghasilkan area kosong yang terbentuk di jalur di sana. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu, dia secara kebetulan melihat sekelompok orang berjalan ke jalur karpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini dan akhirnya berhenti pada seorang pria yang agak pucat, tampan di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya tampak sekitar 24 atau 25 tahun. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi, kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Kekuatannya kemungkinan setidaknya sekitar kelas Daoling. Orang ini kekuatannya cukup bagus, apalagi dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat di mana harimau dan naga disembunyikan. Xiaoyan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat. Sementara dia bergumam di dalam hatinya, "Hai, lihat ke sana, sepertinya itu orang-orang dari sekte darah." Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu harus menjadi pemimpin sekte junior. Panling kan? Hehehehe, dikatakan bahwa hilangnya seorang dari Penetua 8 gerbang belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Darah seluruh tubuhnya mengering. Sepertinya darahnya telah sepenuhnya dan dipaksa keluar oleh seseorang. Hanya sekte darah yang akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya saja, benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama 8 gerbang. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang yang kuat di peringkat kelima di Black Ranking. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Panling di sini? Apakah mereka tidak takut bahwa ayahnya akan membawa orang dan membasuh kota tanda hitam dengan darah dalam kemarahannya? Xiaoyan tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar percakapan pribadi ditransmisikan dari aliran manusia. Pandangannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu dan teringat faksi yang disebut sekte darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya telah merasakan tatapan yang agak berbeda. Pemuda itu yang akan memasuki rumah lelang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan sedikit kepalanya dan matanya yang sangat dingin, yang bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun, melirik langsung ke Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri tidak jauh dari situ. Segera dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya.
Daerah pojok hitam ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan dingin tebal pemuda itu menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan tertentu sedang menatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia merentangkan tangannya sambil tertawa getir di hatinya. Tak lama setelah kelompok orang dari sekte darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok yang masuk segera setelah mereka. Orang-orang ini tanpa terkecuali adalah orang-orang dari faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam yang dinilai oleh bisikan pribadi di sekitarnya. Ini benar-benar pembuka mata bagi Xiaoyan. Xiaoyan menatap jalur karpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian mengamati pintu masuk utama yang penuh dan sesak dengan orang-orang dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang ini hanya memiliki mata uang. Setidaknya aku yang lama melelang benda-benda yang harganya lebih dari 50.000. Tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiaoyan menyapu jalur berkarpet. Seorang pria kurus di sisinya yang juga didorong keluar oleh aliran manusia juga melihat jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Namun dari matanya tampaknya dia jelas sangat cemburu. Kartu VIP, jantung Xiaoyan bergerak ketika mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya tampaknya telah mengambil kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Xiaoyan ingat bahwa lelaki tua di rumah pemeriksaan harta karun itu mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencari mati? Tampaknya merasakan tatapan Xiaoyan yang dibungkus jubah hitam terlempar pada pria kurus itu. Segera menunjukkan ekspresi sengit dan berbicara dengan galak. Xiaoyan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan pria itu. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya ketika dia melihat aksi Xiaoyan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiaoyan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, ia tentu tidak akan berpikir bahwa orang ini yang berpakaian sangat lusuh akan benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu entah dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang lebih dari 2 juta koin emas senilai barang hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. 2 juta? Bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiaoyan hanya mendapatkan hadiah koin emas 5.000 untuk melindungi Doma sepanjang jalan. Xiaoyan adalah seorang Dadausi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Hanya diketahui bahwa Dadausi layak memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini tidak mudah mendapatkan uang. Kalau tidak, beberapa Dadausi, Dadauling, atau bahkan Dadauwang di dalam wilayah Black Hitam tidak akan bisa menulik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang membuat orang menjadi sangat iri. Lagi pula, persyaratan bawaan alkemis yang keras sejak lahir telah menghilang hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Itu karena alasan yang disebutkan di atas, bahwa pria kurus diam-diam mencemooh Xiaoyan ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Tentu saja, ejekannya tidak bertahan lama, dan ekspresinya yang kejam turun menjadi kaku. Ini karena Xiaoyan hanya berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang tak tertandingi. Dia punya kartu VIP dan dia juga ada di sini untuk memeras. Apa dia punya masalah? Mata lelaki kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiaoyan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tanah lelang. Pria kurus itu sangat marah sehingga dia mencakar kepalanya. Dia jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaannya agak gelap ketika Xiaoyan memasuki terowongan.
Dia bergerak di sepanjang koridor sampai akhir sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang jauh lebih besar muncul di hadapan Xiaoyan, menyebabkannya menghirup udara dingin. Tanah lelang ini lebih besar daripada tanah lelang yang pernah dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang yang tampaknya dibuat sepenuhnya dari kristal-kristal cerah membuat orang-orang terpesona. "Tuan, bolehkah saya bertanya, berapa nomor kursi Anda?" Sama seperti Xiaoyan yang sedang melihat seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiaoyan tidak menjawab, dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih terhormat. Dengan demikian, membungkuk. Dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silahkan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin, sementara Xiaoyan bergoyang santai di belakang. Pelayan perempuan itu berhenti di tanah lelang yang sangat besar selama hampir 10 menit, sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan tersenyum pada Xiaoyan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiaoyan berjalan ke kursi mewah yang luas dan indah sebelum duduk. Perasaan lembut hampir menyebabkan tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiaoyan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiaoyan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah Panling yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiaoyan di bawah bayang-bayang sedikit bersatu. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. "Pemimpin sekte junior, ada apa?" Pria muda berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat juga bertanya dengan lembut. "Tidak ada, hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi ketika saya melihatnya, saya benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di hati saya." Ketika dia berbicara tentang hal ini, Panling tertawa mengejek saat dia menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya merasa salah. Meskipun teknik ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin, dan secara alami takut akan beberapa api ekstrim, tidak ada banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki nyala api kelas macam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam. Mungkin pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah pojok hitam. Orang berjubah hitam ini di sisi lain jelas tidak ada di antara mereka. Segera dia berhenti memiliki pikiran liar dan tatapannya dilemparkan ke platform kristal. Dengan suara lembut dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, ayah telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkannya dengan cara apapun." Hehehehe, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari kota sudut hitam. Pria itu tertawa dengan muram. "Itu bagus, sebuah lengkungan dingin dan gelap terbentuk di wilayah pemuda itu." Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Panling memejamkan mata, beberapa paksi tidak jauh dari mereka diam-diam berbisik di antara mereka. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, seseorang akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Selain itu, objek itu tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memejamkan mata, gong yang jelas perlahan bergema di tanah lelang.
Setelah mendengar suara gong ini, Xiaoyan menarik diri dari mode latihannya, dan kebisingan itu menyapu seperti suara ajaib yang mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkannya menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru saat itulah ia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang cerah. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampaknya adalah juru lelang yang sudah berdiri dengan senyum di atasnya. Ini akhirnya akan dimulai. Xiaoyan bergumam dengan lembut saat dia melihat tanah yang sangat besar, yang tampaknya sangat ramai, sehingga dia benar-benar penuh. Mata hitamnya yang gelap mengandung antisipasi yang jelas.